Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya Ade Friawan dari kelompok selaku moderator kelompok 3 dan pemateri saudara Zulfitra. Kami akan memaparkan makalah yang berjudul Teori Pengembangan Psikodinamika menurut Freud Erikson. Kepada saudara Zulfitra dipersilakan memaparkan materi. Ya, baiklah, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Langsung saja kita akan membahas tentang teori perkembangan psikodinamika menurut Freud dan Erikson. Yang pertama itu latar belakang psikodinamika. Psikodinamika merupakan salah satu pendekatan yang cukup tua. Tentu saja salah satunya disebabkan karena pendekatan ini merupakan pendekatan yang pertama kali muncul dalam dunia psikologi. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini. Pengertian teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Setiap tindakan kita merupakan hasil interaksi dan pergerakan dalam pikiran kita. Kunci utama untuk memahami manusia menurut paradigma psikodinamika adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku. Adapun pencetus teori psikodinamika, yang pertama itu Sigmund Freud. Metode Freud yang digunakan untuk menyembuhkan penderita tekanan psikologis yaitu asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dasar terciptanya metode tersebut adalah terjadi dari konsep alam bawah sadar. Asosiasi bebas adalah metode yang digunakan untuk mengungkap masalah-masalah yang ditekan oleh diri seseorang, sedangkan analisis mimpi digunakan oleh Freud dari pemahamannya bahwa mimpi merupakan pesan alam bawah sadar yang abstrak terhadap alam sadar. Pesan-pesan ini berisi keinginan, ketakutan, dan berbagai macam aktivitas emosi lain, hingga aktivitas emosi yang sama sekali tidak disadari. Ketika permasalahan alam bawah sadar ini terungkap, maka untuk penyelesaiannya selanjutnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Yang kedua itu pencetus, yaitu Erik Erikson. Erik Erikson ini lahir di Frankfurt am Main, Jerman, 15 Juni 1902. Dia adalah seorang psikologis Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Teori psikodinamika. Teori perkembangan anak prospektif psikodinamika Freud. Freud berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioafektif, yakni ketegangan yang ada pada diri seseorang ikut menentukan dinamika di tengah-tengah lingkungan, sehingga Freud membagi struktur kepribadian atau jiwa seseorang menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Dan Freud menyatakan perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase, yaitu fase oral, fase anal, fase falis, fase laten, dan fase genital. Dan teori perkembangan anak prospektif psikodinamika menurut Erikson. Menurut Erikson,
ada 8 tahap perkembangan terbentang ketika kita melalui siklus kehidupan. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas dan mengedepankan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Bagi Erikson, krisis ini bukanlah suatu bencana, tetapi suatu titik baik peningkatan kerentanan dan peningkatan potensi. Semakin berhasil individu menghadapi krisis, akan semakin sehat perkembangan mereka. Dan berikut adalah tahapan krisis perkembangan menurut Erikson, yaitu kepercayaan, dan tidak kepercayaan ini terjadi pada usia 12 sampai dengan 18 bulan. Yang kedua itu autonomi dan rasa malu. Ini mulai pada 18 bulan hingga 3 tahun. Yang ketiga inisiatif dan rasa bersalah. Ini 3 sampai 6 tahun. Yang keempat industri dan inferioritas, yang mana ini dari 6 tahun sampai dengan pubertas. Yang kelima identitas dan kekacauan identitas, yaitu pubertas dan dewasa awal. Yang keenam imitasi dan isolasi, muncul di dewasa awal. Yang ketujuh produktivitas dan stagnasi, yaitu di dewasa tengah. Dan yang terakhir integritas, ego dan putus asa, yaitu di dewasa akhir. Jadi teori perkembangan psikodinamika menurut Freud dan Erikson menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan sadar dan tidak sadar serta pengalaman masa lalu. Sedangkan perbedaan utama antara teori Freud dan Erikson adalah teori Freud tidak berlaku hingga masa dewasa, sedangkan teori Erikson membahas tentang perkembangan sejak awal masa dewasa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dari materi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Inti dari pembahasan kita pada kali ini yaitu teori psikodinamika yang menyatakan bahwa lingkungan awal memengaruhi perkembangan kepribadian individu seperti yang dijelaskan oleh Sigmund Freud dan Erikson. Freud menyatakan bahwa kepribadian terdiri dari ide, ego, dan superego. Sementara Erikson menekankan pengaruh masyarakat dalam pengembangan individu itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.